Jumpa lagi, Assalamualaikum Football United. Kali ini gue mau bikin preview ya pertandingan. Ini gue bikin minggu malam ya, setelah video gue sebelumnya uh, akan tayang hari Rabu ya atau hari Kamis dini hari waktu Indonesia ya. Pertandingan antara Manchester United melawan Atalanta ya, pertandingan ketiga Manchester United di ajang UEFA Champions League ya, dimana kita semua sudah tahu kan di pertandingan pertama kalah mengejutkan melawan Young Boys, pertandingan kedua menang dramatis melawan Villarreal. Kali ini petualangan Manchester United akan menguji ya, di pertandingan ketiga di kandang sendiri menghadapi Atalanta ya, tim yang menurut gua cukup bisa disebut sebagai tim apa ya, tim kuda hitam ya. Pelatih Gianpiero Gasperini ini kalau gua pikir sih cukup apa ya, cukup sukses lah ya mengubah atau membawa Atalanta sampai sejauh ini ya, dimana menjadi tim yang cukup difavoritkan sih kalau gue bisa bilang ya. Atalanta ini di ajang UEFA Champions League untuk bisa lolos dari grup apa nih, grup F ya kalau nggak salah ya. Iya betul, grup F bersama dengan ya satu tim lainnya ya. Menurut gua sih tim ini cukup punya potensi ya, karena kalau gua ngelihat juga perjalanan Atalanta ini di musim lalu ya, itu kan juga cukup cukup baik lah katakanlah ya, sebelum akhirnya mereka ini dihentikan langkahnya ya oleh Real Madrid ya. Cuman menurut gua mereka ini kan bisa dibilang punya apa ya, punya pengalaman lah, at least dari musim lalu lah ya, dimana mereka berada di grup yang cukup sulit ya untuk mereka, karena di situ ada Liverpool ya kan, ada Ajax ya kan, ada Midtjylland lah mungkin ini ya, gua nggak tahu cara bahasanya gimana nih, dari Denmark kalau nggak salah ya. Dimana kalau pada saat awal sih bisa dibilang unggulannya adalah Liverpool dan Ajax ya kan, yang akan lolos ke babak selanjutnya, tapi kenyataannya Atalanta mampu menyalip di tikungan bahkan dengan poin yang cuman 2 ya jarak terhadap Liverpool begitu kan, dan mereka akhirnya mampu lolos sebagai runner up group ya. Bahkan kalau mau dilihat lagi bagaimana kiprah mereka ini cukup luar biasa ya. Mereka sempat dibantai Liverpool di kandang sendiri 0-5, tapi mereka bangkit ya di Anfield, mereka menang 0-2 ya, pun ketika mereka mampu menahan imbang Ajax 2-2 ya kan. Bahkan ketika bermain di Amsterdam mereka mampu mencuri kemenangan ya 0-1 melawan Ajax, yang menurut gua pada saat itu, bukan cuma saat itu ya, hampir setiap musim Ajax itu kan tampil cukup cukup ofensif ya kan, cukup banyak variasi, cukup enak lah untuk dilihat ya permainannya. Tapi tetap Gasperini ini mampu meramu ya, meracik strategi sehingga Atalanta ini mampu lolos ke babak selanjutnya sebelum ya akhirnya dihentikan oleh Real Madrid. Bagaimana perjalanan Atalanta musim ini ya so far? Well, kalau gua ngelihat sampai saat ini kan untuk di Serie A sendiri Atalanta itu sampai dengan malam ini ya itu berada di peringkat ke-6 ya. Artinya di bawah Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio, baru Atalanta ya. Bahkan posisi mereka ini sampai dengan saat ini yaitu di atas Juventus ya. Pertandingan-pertandingan yang dilalui pun juga menurut gua cukup bagus ya, walaupun mereka di 2 match sebelumnya ini kalah melawan AC Milan ya 2-3 di pertandingan yang menurut gua apa ya, mereka tuh lebih banyak menekan, karena gue juga lihat pertandingan mereka tuh lebih banyak menekan ya kan, dari sisi possession ya kan, dari sisi peluang pun juga mereka punya cukup banyak ya katakanlah demikian. Kalau gua ngeliat possession mereka menang ya kan, total shots juga mereka menang. Cuman AC Milan ini lebih tajam saja ketika melakukan serangan balik dan lebih efektif ya, sehingga mereka mampu menciptakan 3 gol. Di pertandingan terakhir mereka menang 1-4 melawan Empoli ya. Di pertandingan tadi tuh kalau nggak salah jam 3 sore waktu sini.
Dimana ya Empoli ini kan memang bukan tim tim papan atas ya, papan tengah lebih tepatnya, tapi tetap mereka ini mampu dengan dengan konsisten lah kalau gua ngelihat ya di beberapa pertandingan terakhir ini Atalanta mampu menciptakan gol ya, pun ketika menghadapi Young Boys di pertandingan yang cukup ketat ya di pertandingan kedua mereka mampu menciptakan gol ya, walaupun dengan itu tadi ya usaha tanpa hasil ya. Praktis kalau gua ngelihat ini hampir di seluruh pertandingan Atalanta mereka ini mampu menciptakan gol ya. Bahkan ketika di pertandingan pertama melawan Villarreal di Spanyol mereka juga mampu menciptakan 2 gol ya. Artinya apa? Artinya lini depan Atalanta cukup berbahaya. Dan ini menurut gua yang harus diwaspadai oleh pemain-pemain Manchester United ya kan. Di sana ada pemain-pemain macam kayak Joseph Ilicic ya kan, Ruslan Malinovskyi, Luis Muriel, Dufan Zapata. Kalau tidak salah Robin Gosens ini absen ya. Sebentar, gue pingin lihat dulu siapa saja nih yang kemungkinan absen ya. Ada Ruben Gosens, Hateboer, Pessina, Jim City ini kemungkinan absen ya ketika menghadapi Manchester United. Tapi selain itu sepertinya semua ini akan siap ya. Pun juga kalau gue ngelihat lini tengah mereka ya, ada Martin de Roon ya kan, Pasalic, pemain-pemain yang cukup cukup punya kualitas ya, dan yang lebih menakutkan lagi adalah bagaimana kolektivitas dan juga agresivitas belibet dari Atalanta ini ya, yang menurut gua ya Gasperini ini mampu sekali lagi ya meracik dengan cukup baik ya. Manchester United di sisi lain menurut gua dari penampilan terakhir ya kan menghadapi Leicester, di mana masih banyak kelemahan-kelemahan yang cukup terlihat secara menganga ya. Kalau gue lihat itu di lini tengah dan juga lini belakang ya. Lini tengah bagaimana kalau kita bermain dengan satu gelandang bertahan itu artinya menempatkan seorang Paul Pogba di tengah itu cukup riskan ya, karena apa yang diperlihatkan Paul Pogba di pertandingan kemarin itu dari sisi teknis saja kita bahas ya, di mana duel ya kan dia sering kalah, tackling juga demikian ya kan, shoot on goals dia tidak punya di pertandingan terakhir. Nemanja Matic tampak kesulitan ya kalau harus menghandle lini tengah sendirian ya, dan ini diperparah dengan penampilan lini belakang ya, utamanya seorang Harry Maguire yang sangat-sangat fragile ya, sangat-sangat mengkhawatirkan lah ya. Dan ini harus diperbaikin. Kita tidak bisa berharap apa yang terjadi dengan pertandingan sebelumnya ya menghadapi Villarreal itu terjadi lagi ketika menghadapi Atalanta. Artinya di babak pertama ketika kita menghadapi Villarreal itu kan kita seperti Villarreal lebih banyak bereaksi, kita lebih banyak melakukan kesalahan itu ya, kesalahan demi kesalahan itu yang kita lakukan, tidak fokus, tidak konsentrasi. Beruntung pada saat itu Villarreal ya kualitasnya seperti Villarreal ya, artinya kualitas lini depannya tidak cukup bagus, plus penampilan David De Gea yang cukup bagus. Dan menurut gue kita sekali lagi tidak bisa berharap seperti itu ya. Artinya apa? Artinya dari awal kita harus bisa mengambil inisiatif, harus bisa fokus, konsentrasi, dan kita juga harus bisa clinical ya, harus bisa baik dalam mengkonversi segala peluang. Sebenarnya ini sudah ditunjukkan ya di pertandingan kemarin ketika menghadapi Leicester, ada satu faktor yang gue bilang cukup baik ya. Artinya memang kita kalah, tapi ada faktor yang cukup bagus, yaitu adalah kita mampu menciptakan gol lebih dari satu ya di keadaan yang tidak cukup baik, gue bilang ya kan. Memang betul itu mengandalkan lebih banyak aksi individu, gue setuju ya. Gol Mason Greenwood walaupun ada kerjasama antara Wan-Bissaka, Bruno Fernandes, tapi diakhiri dengan kualitas yang cukup bagus dari seorang Mason Greenwood dalam melepaskan tendangan jarak jauh ya. Gol kedua pun demikian ya, bagaimana kita mengandalkan bola lambung direct jarak jauh dari seorang Victor Lindelof yang memiliki kemampuan cukup bagus dalam melakukan umpan-umpan seperti itu ya, pun dengan timing yang cukup baik dari seorang Marcus Rashford, dan juga kualitas finishing yang menurut gue cukup excellent ya. Dan ini dan ini yang kita butuhkan ya ketika kita menghadapi Atalanta hari Rabu malam waktu Belanda ya.
mengenai susunan pemain ya. Susunan pemain gue sih prediksi di lini belakang ya pastinya akan tampil dengan David De Gea. Sebelah kanan Aaron Wan-Bissaka, di tengah karena Rafael Varane belum bisa turun, ya kemungkinan tetap akan sama ya ketika menghadapi Leicester, kecuali kalau Harry Maguire ada gangguan fisik, which is gue tidak melihat seperti itu ya. Artinya kemarin dia sudah bisa main full, so kemungkinan dia akan dipasang lagi Harry Maguire tandem dengan seorang Victor Lindelof. Gue harapin kali ini tidak ada error di lini belakang ya, tidak ada individual error. Bukan saja Harry Maguire yang harus lebih baik lagi, tapi juga Victor Lindelof ya. Di sebelah kiri Luke Shaw ya. Luke Shaw ya akan gue tempatkan, walaupun sebenarnya gue juga lebih memilih sih kalau bisa ya. Gue perkirakan tetap Luke Shaw betul. Tapi gue secara pribadi gue berharap seorang Alex Telles yang ditampilkan. Kenapa? Gue melihat ada penurunan penampilan sih dari seorang Luke Shaw ini, utamanya di 2 pertandingan terakhir yang menghadapi Leicester City dan juga menghadapi Everton ya. Tapi apakah Ole Gunnar akan mengistirahatkan Luke Shaw? Sepertinya sih tidak ya. Gue lebih berpikir mungkin akan tetap menampilkan Luke Shaw. Kenapa? Karena pertandingan besok Rabu malam ini sangat krusial ya untuk menentukan langkah kedepannya Manchester United untuk lolos dari fase grup. Well, dengan skema 4-2-3-1 pivot, gue belum dapat kabar ya apakah seorang Fred ini sudah bisa ditampilkan ya. Kalau sudah bisa ditampilkan ya Fred yang akan ditampilkan, McTominay berduet dengan Fred ya, karena kan Fred baru kembali nih dari Amerika Selatan yang dari Brazil. Tapi kalau seandainya Fred belum bisa dimainkan, mungkin ada kemungkinan sih feeling gue ya seorang Nemanja Matic lagi yang akan dimainkan oleh Ole ya, atau bahkan yang kembali lagi memasang seorang Paul Pogba. Walaupun gue sih berharap Paul Pogba kali ini akan diparkir ya. Kenapa? Simple, alasan teknis saja, karena penampilan dia di pertandingan terakhir sangat-sangat buruk, sangat-sangat jelek ya. Tapi ya apakah Ole berani? Apakah Ole melihat hal yang sama? Again, keputusan ada di Ole ya. Gelandang serang 3, gue pikir sih sebelah kanan akan tetap dihuni oleh Mason Greenwood ya. Di belakang Cristiano Ronaldo, di depan striker ada Cristiano Ronaldo, di belakangnya sih seorang Bruno Fernandes. Sebelah kiri kali ini sih gue pikir seorang Marcus Rashford akan dimainkan dari awal ya. Impact dari seorang efek ya dari seorang Marcus Rashford ini betul-betul terasa sih kalau gue ngeliat di pertandingan kemarin ya, dimana ketika sebelum dia masuk ya Leicester lebih banyak menguasai possession, lebih banyak melakukan serangan, tapi setelah dia masuk bisa berubah ya. Artinya Manchester United lebih percaya diri, lebih menguasai possession, pun juga tusukan-tusukannya itu lebih berbahaya ya. Bisa saja sih ada kejutan-kejutan lainnya ya dari seorang Ole Gunnar, mungkin perubahan formasi ya kan, seperti yang gue baca beberapa artikel. Mungkin juga ada beberapa pemain yang diistirahatkan ya kan. Tapi menurut gue kurang lebih ini sih yang akan ditampilkan oleh Ole Gunnar Solskjaer ya. Pemain-pemain lain seperti Jesse Lingard ya kan, mungkin Anthony Martial ya yang kemarin absen karena masalah fisik, mungkin kalau sudah siap akan bisa diturunkan ya kan, mungkin dari bangku cadangan atau bahkan bisa jadi dari menit awal ya. Dan again sih gue berharap seorang Donny van de Beek mungkin bisa dicoba di lini tengah ya, either itu sebagai pemain starter ataupun juga pemain pengganti ya. Again, pertandingan melawan Atalanta ini akan sangat penting ya, karena bagaimana keadaan di grup F ini ya, poinnya cukup ketat. Di pertandingan lain Young Boys ini akan menghadapi Villarreal di Swiss ya. Kalau Young Boys berhasil memenangkan pertandingan ini, maka Manchester United sih menurut gue tidak ada pilihan lain ya selain menang di pertandingan ini ya. Kalaupun sebaliknya Villarreal yang menang, pun juga Manchester United harus bisa menang di pertandingan ini. Karena apa? Karena setelahnya Manchester United ini akan tandang ya kan ke Villarreal dan juga Atalanta. Gua sih secara pribadi mengharapkan ya menghindari lah ya kita harus menang ketika tandang ya. Jadi ya pasukan Ole Gunnar ini tidak punya pilihan lain selain meraih 3 poin di pertandingan besok Rabu ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah bermain tenang, fokus, minimal kesalahan ya, meminimalisir kesalahan, dan juga harus tajam di depannya untuk mengkonversi peluang-peluang ya seawal mungkin. Mudah-mudahan bisa menang. Gue tidak sabar menantikan Rabu malam. Thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Dukung terus Football United. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.